Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ila akhir hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari lainnya, hari Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa berusaha menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Sebagai bekal utama baik pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah mengingatkan kepada kita semua yang masih meremehkan tentang ibadah sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di hari ke-21 bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita pahami bersama bahwa di bulan ini ada suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, yang diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 27 Rajab beberapa hari ke depan. Dan salah satu buah tangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Ini juga sekaligus merupakan indikator betapa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Sehingga perintah sholat ini
disampaikan Allah tidak lagi melalui perantaran malaikat Jibril seperti ibadah-ibadah yang lain pada umumnya, tapi langsung disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mendatangkan beliau ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ketujuh. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Rajab ini, saya ingin menyampaikan perkara yang berkaitan dengan ibadah sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita saksikan saudara-saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, masih banyak yang meremehkan tentang ibadah sholat ini. Sebagai satu contoh misalnya, ya, di bulan Ramadan, insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Sebagian besar umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bahkan begitu semarak saudara-saudara kita menunaikan ibadah sholat tarawih yang notabene adalah ibadah sholat sunnah. Meskipun mereka berpuasa selama 1 bulan penuh, meskipun mereka gemar melaksanakan sholat tarawih, tapi masih banyak yang mengabaikan sholat wajib atau sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Padahal yang utama adalah sholat wajib, sementara sholat sunnah adalah sebagai tatawuan, sebagai tambahan dalam kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada saat Hari Raya Idul Adha. Banyak juga saudara-saudara kita yang sholatnya belum penuh, sholatnya masih bolong-bolong, tetapi mereka ikut menyembelih hewan kurban atau berkurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Begitu juga saudara-saudara kita yang memiliki rezeki yang berlebih, ya, mereka rajin dan gemar bersedekah, namun masih meremehkan ibadah sholat dalam aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan yang mulia ini di bulan Rajab, di mana ibadah sholat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin sampaikan beberapa hal tentang pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Yang pertama, sholat itu adalah tiangnya agama. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul amrul Islam wa amuduhu sholat wa zirwatu sanamihil jihad. Kata Rasulullah, pokok perkara itu adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Puncaknya adalah jihad fisabilillah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bahwa yang namanya tiang itu merupakan penopang suatu bangunan. Jika tiangnya rapuh, sudah dipastikan bangunan itu juga akan rapuh dan akan hancur. Begitu juga kalau kita kiaskan dengan bangunan Islam. Kalau sholatnya rapuh, tidak baik, maka bangunan Islam pun akan rapuh dan akan tidak baik. Kemudian yang kedua, sholat itu merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kita tentunya. Sebagaimana yang saya sampaikan hadis dalam mukadimah tadi, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah
fa in saluhat saluhasa iru amali, fa in fasadat fasadasa iru amali. Bahwasanya amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat nanti itu adalah tentang sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan diperhitungkan oleh Allah. Dan jika sholatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lain akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sholat harus menjadi skala prioritas untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat juga merupakan bagian dari rukun Islam. Kita pahami yang namanya rukun itu tidak bisa dipisahkan, harus dilaksanakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin," bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itulah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Satu saja rukun itu kita abaikan, maka bangunan Islam tidak akan sempurna pada diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ya, betapa pentingnya sholat ini sampai-sampai keluarga dan anak-anak kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana dikemukakan oleh baginda Rasulullah dalam sabda hadisnya, "Murru auladakum bis shalah wa hum abna'u asrin sinina wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Dan bila telah berumur 10 tahun belum juga mau mengerjakan salat, boleh kita pukul agar anak kita mau mengerjakan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah sholat merupakan indikator pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah dalam hadisnya yang singkat, tarkul iman wal kufro as-sholah, bahwasanya yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Hadis ini bahasanya sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Rasulullah mengatakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholat. Dengan kata lain, bila ada seseorang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang beriman, tapi tidak sholat, hakikatnya sama dengan orang kafir. Kenapa? Orang kafir juga tidak sholat. Tarkur iman wal kufro as-sholat, kata Rasulullah. Kemudian yang keenam, Nabi SAW pernah menceritakan berkaitan dengan sholat. Dalam satu hadisnya kata Rasulullah, "Man hafazo 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najah yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman." Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjaga sholat, ia akan menciptakan cahaya, kemudian keselamatan
pada hari kiamat, dan siapa yang tidak menjaganya maka tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, ya, bahkan juga tidak akan mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Di akhir hadis dikatakan oleh Rasulullah, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Ka'ab. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah memberikan satu perumpamaan dalam hadis ini. Siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga dia melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun, yang sama-sama kita pahami sibuk dengan hartanya. Kemudian yang kedua, siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang ketiga, siapa yang sibuk dengan jabatannya sehingga melalaikan sholatnya, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan yang keempat, siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga dia melalaikan sholatnya, ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mukadimah tadi saya bacakan surat Al-Mudassir, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Mengapa kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, momentum bulan Rajab, di mana bulan inilah sholat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah sholat kita, sehingga sholat ini tetap kita jaga, kita pelihara sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita menghadap kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.